Good morning sahabat-sahabat GMJ yang terkasih. Selamat bergabung kembali dalam Good Morning Jesus. Kami dari komunitas Heman Salvation Ministry melalui HSM Worship kita mengadakan live praise and worship dan juga renungan firman Tuhan mulai Senin sampai dengan Sabtu jam 5.30. Selamat bergabung kembali. Bagi yang baru pertama kali bergabung, setiap hari kami selalu memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dalam masa ini kita mempunyai format hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan renungan firman Tuhan. Sedangkan Selasa, Kamis, Sabtu kita akan ada praise and worship live. Oke, selamat bergabung. Kita akan buka di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Engkau telah memberikan nafas yang baru bagi kami. Engkau telah memelihara kami secara sempurna Tuhan. Maka dari itu saat ini kami boleh membuka hati dan pikiran kami. Kami rindu untuk Engkau boleh berbicara kepada kami secara pribadi. Allah Roh Kudus, jamahlah kami saat ini, sehingga ketika firman-Mu boleh diberitakan, sungguh hidup kami juga boleh diubahkan Tuhan. Ajar kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu saat ini, biarlah apa yang hamba perkatakan semuanya berasal daripada-Mu oleh hikmat Roh Kudus, dan hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom selamat pagi saudara-saudara terkasih. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara sekalian untuk kembali merenungkan kondisi kita saat ini. Apakah kita sudah adjust dengan kondisi yang ada saat ini? Atau kita masih bertanya-tanya dan masih seakan-akan tidak bisa menerima kenapa Tuhan hal ini terjadi? Kalau saudara sadari bahwa selama ini mungkin kita sedang melakukan segala sesuatunya itu dalam kondisi yang cepat. Selama ini kita selalu menjalani hidup kita dalam kondisi high pace. Apa yang kita maui sekarang, apa yang kita kehendaki kita dapatkan sekarang. Dan kita melakukan segala aktivitas kita dalam kondisi cepat. Tetapi suddenly saat ini dengan kondisi COVID-19, mendadak semuanya itu freeze, semuanya itu berhenti. Dan kita bertanya, kenapa Tuhan? Seakan-akan kita ini sedang ngebut di jalan tol, jalan 100 km per jam, dan mendadak Tuhan minta kita untuk slow down, untuk berhenti sesaat. Dan di sini kita bertanya, kenapa kok Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita semua? Kenapa? Apa yang Tuhan mau dalam kondisi saat ini? Dan kita akan baca firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 11. Dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Zaman dulu udah disiapkan mengenai social distancing, saudara. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya.
Ayat yang terakhir saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, dari firman yang baru kita baca, segala sesuatu ada waktunya. Dan di masa seperti ini, waktu seperti ini, ada 3 hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Ada 3 hal yang Tuhan mau kita belajar dalam kondisi ini. Hal yang pertama adalah Tuhan mau mengajarkan kita untuk merasa cukup. Tuhan mau kita to learn contentment. Apa itu yang dimaksud dengan contentment? Kita akan baca dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 12. Dikatakan seperti ini saudara. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa kuncinya adalah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita mungkin berpikir bahwa contentment itu, merasa cukup itu ya memang nggak ada pilihan. Kondisi seperti ini jadi nggak ada pilihan, ya udah kita jalan aja. Kita seakan-akan memaksakan diri untuk menikmati apa yang kita punyai sekarang. Bukan seperti itu saudara. Kalau kita memaksakan diri untuk menikmati apa yang kita punyai sekarang, memaksakan diri artinya kita tidak ada pilihan. Itu seakan-akan hanya menghibur diri saja. Itu seakan-akan hanya ya udahlah, nggak ada pilihan lain, terpaksa. Ada juga yang merasa bahwa contentment, merasa cukup itu berarti wah, bersyukurlah orang-orang yang tidak berambisi sama sekali. Bersyukurlah orang-orang yang tidak menginginkan apapun juga, yang hidupnya ya biasa-biasa aja. Sekali lagi, contentment itu bukan jangan sampai diartikan bahwa manusia tidak perlu berkembang, manusia tidak perlu mengembangkan menjadi sukses, mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, nggak perlu pengen apa-apa. Contentment bukan seperti itu. Karena kalau kita hanya berbicara tidak ada ambisi sama sekali, tidak mau melakukan apa-apa, itu antara malas dengan merasa tidak berambisi itu beda tipis, saudara. Tetapi apa arti contentment? Mengapa dalam kondisi sekarang ini Tuhan mengajak kita untuk belajar untuk merasa cukup, mencukupkan diri dalam segala hal? Contentment itu mengajak kita untuk mengerti kembali, mengevaluasi kembali what is priority in your life. Apa yang prioritas dalam hidupmu saat ini? Kalau kita lihat saudara, apa yang prioritas dalam hidup kita? Yang pertama mungkin relasi kita dengan Tuhan. Itu yang prioritas nomor 1. Hal yang kedua, hubungan kita dengan keluarga kita, dengan orang-orang dekat dengan kita. Itu yang prioritas dalam kehidupan kita. Kita juga tahu bahwa yang prioritas adalah kesehatan kita. Lalu juga prioritas adalah mungkin apa yang kita miliki saat ini, dalam arti kita masih tercukupi secara sandang, pangan, papan, secara makanan, secara kebutuhan pokok, secara rumah, secara pakaian. Kita masih dicukupi, masih dalam keadaan baik. Itu yang prioritas dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menyadari hal-hal yang terpenting dalam hidup kita, dan kita tahu sampai hari ini Tuhan masih pelihara hal-hal tersebut, kita bisa bersyukur. Kita bisa merasa bahwa iya ya, dalam kondisi seperti ini pun Tuhan masih memelihara saya. Dan kita bisa mengucap syukur. Tuhan mengajak kita untuk mengevaluasi kembali apa yang penting dalam hidup kita saat ini. Sehingga kalau kita sadari itu, maka
we will feel content. Mungkin saat ini ada beberapa dari kita merasa bahwa level contentment itu beda-beda. Ada yang merasa bahwa saya merasa cukup kalau saya bisa makan 1 hari. Ada yang bilang, oh saya harus punya persediaan sampai 30 hari. Makanya kita nyetok begitu banyak makanan. Kita takut kalau kita tidak cukup makanan kita. Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, berilah kami rejeki pada hari ini. Kenapa Tuhan tidak bilang, berilah kami rejeki selama seminggu ini? Atau berilah kami rejeki selama setahun ini? Atau bahkan kita berdoa, berilah kami rejeki sampai 7 turunan Tuhan. Kenapa Tuhan berbicara, berilah kami rejeki pada hari ini? Apa yang kita butuhkan hari ini Tuhan cukupkan, saudara. Sehingga kita bisa mengucap syukur. Dan kita percaya bahwa apapun kondisi di luar sana, Tuhan memelihara kita. Amin. Apapun yang terjadi hari ini, Tuhan sudah mencukupkan kita. Dan kita pun belajar untuk merasa cukup. Kita belajar untuk merasa konten dengan keadaan. Dan kita tetap dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Itu yang mau Tuhan ajarkan pada kita. To focus on what we have. Jangan fokus pada hal-hal yang tidak kau punya, tapi fokus on what we have. Dan apa yang kau punyai saat ini, itu adalah hal yang prioritas dalam hidupmu yang Tuhan pelihara. Hal yang kedua, apa yang Tuhan mau ajarkan? Kalau kita refleksi kembali termasuk kehidupan saya sebelum terjadi pandemik ini, kita selalu dipenuhi dengan jadwal-jadwal yang sangat-sangat padat. Hari ini harus ngapain aja, besok mau ngapain aja. Jadwal kita begitu padat dengan pelayanan, dengan pekerjaan, dengan travel plans, dengan begitu banyak hal tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Seakan-akan waktu itu berjalan begitu sangat cepat. Dan kalau sekarang Tuhan bilang stop, Tuhan sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita, saudara, ketika Tuhan menciptakan seluruh isi bumi ini. Selama 7 hari Dia menciptakan, pada hari ke-7 dikatakan Tuhan beristirahat. Kenapa pada hari ke-7 Tuhan beristirahat? Apakah Tuhan capek? Masa Tuhan bisa capek sih? Jadi sebenarnya kenapa kok Tuhan harus beristirahat pada hari ke-7? Tuhan sedang memberikan teladan kepada kita, anak-anaknya yang diciptakan seturut gambarnya, saudara. Bahwa kita juga perlu istirahat. It is time to rest and recharge. Masa-masa seperti ini, it is time to rest and recharge. Kalau Tuhan aja pada hari ke-7 Dia beristirahat, maka kita pun diajarkan untuk punya waktu beristirahat. Yang selama ini mungkin kita tidak pernah punya waktu yang cukup untuk beristirahat. Selama ini kita karena jadwal begitu penuh, padat sekali, kesibukan begitu luar biasa, kita tidak punya waktu lagi untuk rest and recharge. Maka saat ini, kondisi seperti ini, kalau selama ini kau tidak punya waktu dengan keluargamu, Tuhan beri waktu saat ini untuk spend time dengan family. Kalau selama ini kau tidak punya waktu untuk berdoa, engkau selalu beralasan bahwa tidak ada waktu, aku terlalu sibuk, gak sempat untuk berdoa. Bangun udah begitu banyak kesibukan. Tuhan kasih waktu saat ini untuk engkau berdoa. Ya. Dan kalau saat ini engkau bahkan tidak punya waktu untuk cukup tidur. Selama ini engkau tidurnya selalu di bawah 7 jam mungkin. Nggak cukup, tidurnya nggak cukup. Mungkin engkau beristirahat. You find rest but you are restless. Engkau tidak merasa istirahat itu merecharge kondisimu. Tuhan saat ini kasih waktu untuk engkau bisa beauty sleep, saudara. Kasih waktu untuk engkau bisa beristirahat secara cukup. Engkau punya waktu saat ini. Yesus bilang dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang engkau letih lesu berbeban berat,
datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Jadi Tuhan mengundang setiap kita yang saat ini merasa restless, capek. Ini adalah waktu untuk rest and recharge. Datanglah kepada Tuhan, spend time dengan Tuhan Yesus. When you stay home, gunakan waktu-waktu ini untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga engkau menemukan yang namanya rest, dan engkau di-recharge kembali oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang Tuhan mau? Tadi firman Tuhan mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa maksudnya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Hal yang ketiga, kita diajarkan untuk percaya pada waktu Tuhan. Trust in God's timing. Trust in God's timing. Kenapa kok kita seringkali tidak percaya dengan waktu Tuhan? Karena kita tidak sabar. Karena kita merasa bahwa aku lagi pengen cepet Tuhan. Tapi kenapa engkau terlambat? Kenapa engkau lambat Tuhan? When you don't trust God's timing, you don't trust God. Ya. Karena kita merasa bahwa aku butuhnya sekarang, aku butuhnya cepat Tuhan. Tapi kenapa engkau tidak menyediakan itu sekarang? Kita tidak percaya bahwa timing Tuhan itu yang terbaik. Saya baca beberapa artikel, saya mendengarkan informasi-informasi. Ada yang bilang bahwa pandemik ini akan segera berakhir, hanya dalam beberapa bulan akan selesai. Ramalannya seperti itu, arahnya seperti itu. Tapi ada juga yang bilang, wah, pandemik seperti ini bisa bertahan sampai 1 tahun, bahkan bisa sampai 2 tahun. Kalau melihat histori di mana pernah terjadi pandemik itu bisa sampai 1-2 tahun. Kita nggak tahu saudara, sampai kapan ini bisa akan terus berlangsung. Bahkan ada berita lagi bahwa ada yang namanya second wave, gelombang kedua dan sebagainya. We don't know. Kita nggak tahu kapan ini akan berakhir. Tapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita to trust in His timing. Saya tahu bahwa saat ini mungkin banyak hal di dalam kehidupan saudara sedang tertunda. Apa yang sudah diplanningkan tidak terjadi, apa yang sudah diharap-harapkan, bahkan sudah direncanakan secara matang, it's cancel. Tidak terjadi. Tuhan menunda. Tapi kenapa? Karena Tuhan mau mengajarkan kepada kita suatu kedewasaan iman. Anak kecil tidak mengerti saudara bedanya antara no dan not yet. Ketika anak kecil menginginkan sesuatu dan kita bilang not yet, anak kecil itu akan berpikir bahwa dijawab no. Padahal not yet artinya belum sekarang, akan tiba waktunya. Dan ketika dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Trust in God's timing. Percayalah pada waktu Tuhan. Karena Tuhan itu sudah punya master plan dalam kehidupan kita. Bahkan Dia sudah punya yang namanya customized plan. Dia sudah membuat suatu planning, rencana spesifik buat kehidupan saudara. For your life, customized. Dan Dia sudah punya timetable-nya seperti apa. Tinggal sekarang kita ini sabar nggak untuk mengikuti jalan Tuhan. Kalau kita nggak sabar saudara, seakan-akan kita ini mau berlari mendahului rencana Tuhan. Dan kalau kita berlari mendahului rencana Tuhan, itu artinya kita berjalan di depan Tuhan. Rencana kita yang mau kita jalanin, bukan rencana Tuhan. Tapi waktu-waktu seperti ini, Tuhan mau mengajak kita, trust in God's timing. Percayalah, biarkan Tuhan berjalan di depan kita. Kita mengikuti timetable-nya Tuhan. Kita mengikuti customized plan-nya Tuhan. Kalau Tuhan bilang not yet, kita tahu bahwa ini untuk kebaikan kita.
kita tahu bahwa di balik ini Tuhan sudah menyediakan suatu berkat yang besar. Di balik ini ada suatu rancangan yang lebih baik daripada apa yang kita rancangkan. Kita mungkin tidak bisa menyelaminya itu saat ini, tapi Tuhan pasti sediakan yang terbaik bagi kita. Amin. Jadi 3 hal yang mau kita pelajari, saya summarize lagi. Yang pertama, learn contentment. Belajarlah merasa cukup dalam keadaan seperti ini. Syukuri apa yang kau punya. Jangan lihat apa yang tidak kau punya. Syukuri. Dalam segala hal, prioritas hidupmu Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah cukupi. Yang kedua, it is time to rest and recharge. Tuhan mau ajarkan kepada kita untuk ada waktu kita rest and recharge. Karena ketika kita rest dan kita kembali recharge, di dalam Yesus kita menemukan kelegaan. Segala beban letih lesu Tuhan sudah angkat ketika kita bersekutu dengan Yesus. Dan yang ketiga, trust in God's timing. Kita tidak tahu apa yang terjadi sampai kapan ini, tapi kita percaya Tuhan memelihara kita secara sempurna. Mari saat ini kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau memelihara kami secara sempurna. Saat ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kami harus belajar untuk merasa cukup. Karena kenyataannya Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Bahkan nafas kehidupan kami saat ini itu adalah berkat-Mu. Dan ketika kami boleh menyadari apa yang kami miliki saat ini, kesehatan kami, keluarga kami, waktu kami bersama-sama dengan Engkau, relasi kami dengan Engkau Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Saat ini Tuhan sedang berbicara kepada saudara sekalian. Apa yang saat ini engkau sedang komplain sama Tuhan, apa yang engkau merasa Tuhan, kondisiku gak cukup. Tapi percayalah bahwa saat ini Tuhan memeliharamu secara sempurna. Syukuri apa yang kau punyai. Dan engkau akan merasakan damai sejahtera. Engkau akan merasakan sukacita yang baru. Tuhan juga mengajarkan kepada kita, terima kasih Tuhan atas waktu untuk kami boleh mempunyai istirahat. Kami boleh punya waktu Tuhan untuk berdoa. Kami boleh punya waktu untuk bisa spend time bersama dengan keluarga. Terima kasih Engkau berikan waktu untuk rest and recharge. Akan ada masanya Tuhan bahwa kami akan kembali beraktivitas secara kesibukan kami. Tapi saat ini Engkau berikan waktu untuk kami untuk rest and recharge. Terima kasih untuk itu. Dan saat ini kami boleh menaruh pengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Apapun keadaan ini, kondisi kami, apapun yang tertunda dalam hidup kami tidak mengerti. Dan kami mungkin tidak bisa menyelaminya saat ini. But we trust in your timing, Lord Jesus. Karena Engkau mempunyai master plan, Engkau mempunyai rancangan yang terbaik. Engkau sudah punya customized plan dalam hidup kami. Engkau tahu yang terbaik bagi kami secara pribadi. Maka dari itu kami serahkan. Biarlah Engkau yang memimpin ada di depan kami. Dan kami akan mengikuti jalan-Mu Tuhan. We trust in your timing. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Engkau telah berbicara kepada kami. Pagi hari ini Engkau telah menguatkan kami kembali, menentukan arah hidup kami. Dan saat ini, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, Engkau curahkan dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Dan segala doa ini kami telah panjatkan hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih yang sudah join. Saya akan menyapa beberapa sahabat-sahabat GMZ yang sudah bergabung. Hendri Purnama, Afu udah join, Albert, hello, good morning. Ya, banyak sekali yang udah join. Ada Lila, ada Julius, Jessica, ada Incing, Meika, Jiang Robi,
Hello. Ya, ada banyak yang wave. M Cahyo, Mariana dari Perth. Niko, Nicholas Sunur ya. Udah kangen sama Niko ya. Biasanya Niko selalu bergabung GMJ, ikut-ikut praise and worship. Tapi saat ini physical distancing, jadi kita di rumah sendiri-sendiri. Wave ya, semuanya wave. Hello everyone. Jangan lupa besok masih ada Good Morning Jesus ya. Dari Priscilla Wijaya, kangen banget sama HSM. Oke Julius, thanks bro. Salam sehat selalu dari Malang ya. Stay safe bro Julius, God bless. Verena, terima kasih renungannya, God bless. Ya Henry Purnama, God bless. Sehat selalu ya. Oke, terima kasih teman-teman. God bless you, stay safe ya. Dan terus percaya bahwa Tuhan memberkati, Tuhan memelihara kita semua. Amin. See you, God bless you.